Analisis penyebaran COVID-19 di Malaysia tahun 2020 berdasarkan model SIR dan SAIR. Awalnya, COVID-19 menyebar di Malaysia pada tanggal 25 Januari tahun 2020. Hal itu terjadi melibatkan 3 warga negara Tiongkok yang dinyatakan positif setelah perjalanan dari Singapura menuju Johor Bahru. Penyebaran COVID-19 di Malaysia pada tahap awal itu berkembang pesat dipicu oleh peningkatan mobilitas dan interaksi antar masyarakat yang menimbulkan kebutuhan untuk analisis mendalam tentang dinamika penularan. Di sini kita akan bawa memahami pola penyebaran penyakit menular. Para peneliti biasanya menggunakan model matematika seperti SIR yang mempresentasikan hubungan antara populasi rentan televisi dan sembuh dan juga membandingkan dengan Johor Bahru. Penyebaran COVID-19 di Malaysia pada tahap awal itu berkembang pesat dipicu oleh peningkatan mobilitas dan interaksi antar masyarakat yang menimbulkan kebutuhan untuk analisis mendalam tentang dinamika penularan. Di sini kita akan bawa memahami pola penyebaran penyakit menular. Para peneliti biasanya menggunakan model matematika seperti SIR yang mempresentasikan hubungan antara akan bawa memahami pola penyebaran penyakit menular. Para peneliti biasanya menggunakan model matematika seperti SIR yang mempresentasikan hubungan antara populasi rentan televisi dan sembuh dan juga membandingkan dengan menggunakan model SAIR. Karena penyakit COVID-19 ini memiliki masa inkubasi, penelitian juga memanfaatkan model SAIR atau Susceptible, Exposed, Infected, Recovered, yang memasukkan kompartemen expose, untuk lebih realistis yang menggambarkan tahap awal proses penyebaran infeksi. Tujuan pendekatan berbasis model matematika seperti SIR dan SAIR digunakan untuk mendapatkan wawasan mengenai dinamika epidermis sekaligus menganalisis efektivitas intervensi kesehatan yang akan diterapkan di Malaysia. Yang menggambarkan tahap awal proses penyebaran infeksi. Tujuan pendekatan berbasis model matematika seperti SIR dan SAIR digunakan untuk mendapatkan wawasan mengenai dinamika epidermis sekaligus menganalisis efektivitas intervensi kesehatan yang akan diterapkan di Malaysia. Yang akan diterapkan di Malaysia.
Model SEIR adalah pengembangan dari model SIR yang digunakan untuk mempelajari penyebaran penyakit menular, termasuk COVID-19. Perbedaannya terletak pada adanya kompartemen ekspos atau W, yaitu individu yang sudah terpapar virus tetapi belum menularkan. Model SEIR adalah pengembangan dari model SIR yang digunakan untuk mempelajari penyebaran penyakit menular, termasuk COVID-19. Perbedaannya terletak pada adanya kompartemen ekspos atau W, yaitu individu yang sudah terpapar virus tetapi belum menularkan, sehingga masa inkubasi penyakit dapat dimodelkan dengan lebih realistis. Dalam model ini, populasi dibagi menjadi 4 kelompok: susceptible atau rentan, exposed atau terpapar, infectious atau terinfeksi dan menularkan, serta recovered yaitu individu yang sudah pulih atau kebal. Model SEIR banyak digunakan dalam penelitian COVID-19 sehingga masa inkubasi penyakit dapat dimodelkan dengan lebih realistis. Dalam model ini, populasi dibagi menjadi 4 kelompok: susceptible atau rentan, exposed atau terpapar, infectious atau terinfeksi dan menularkan, serta recovered yaitu individu yang sudah pulih atau kebal. Model SEIR banyak digunakan dalam penelitian COVID-19 dan sering dimodifikasi, misalnya dengan memasukkan faktor vaksinasi, kepatuhan masyarakat, atau keraguan terhadap vaksin, terutama pada negara berkembang seperti Malaysia. Walaupun lebih lengkap, model ini tetap memiliki keterbatasan seperti asumsi populasi yang seragam dan parameter yang tidak selalu mudah ditentukan. Namun secara keseluruhan, SEIR dianggap lebih mampu menggambarkan dinamika penyebaran COVID-19 dibanding dan sering dimodifikasi, misalnya dengan memasukkan faktor vaksinasi, kepatuhan masyarakat, atau keraguan terhadap vaksin, terutama pada negara berkembang seperti Malaysia. Walaupun lebih lengkap, model ini tetap memiliki keterbatasan seperti asumsi populasi yang seragam dan parameter yang tidak selalu mudah ditentukan. Namun secara keseluruhan, SEIR dianggap lebih mampu menggambarkan dinamika penyebaran COVID-19 dibandingkan model SIR. Berdasarkan data resmi Departemen of Statistik Malaysia, DOSM, jumlah penduduk Malaysia tahun 2020 adalah 32.447.385 jiwa sehingga diperoleh N sama dengan 32.447.385. Data kasus COVID-19 diperoleh dari Repositori Publik COVID-19 Malaysia, JITHAP, yang menyediakan data kasus aktif, sembuh, dan meninggal harian. Pada penelitian ini digunakan data tanggal 1 Juni tahun 2020 sebagai kondisi awal pemodelan, karena tidak dilakukan penyusunan deret waktu secara lengkap. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai reproduksi dasar R0 sama dengan 1, artinya setiap satu individu yang terinfeksi dapat menularkan penyakit kepada satu individu lainnya. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa laju penularan berada dalam keadaan seimbang dengan laju pemulihan, sehingga penyebaran tidak menunjukkan kecenderungan untuk berkembang maupun mereda. Dengan kata lain, dinamika penularan COVID-19 pada kondisi awal yang digunakan berada dalam fase stabil. Kemudian, berikut adalah grafik simulasi model. Untuk grafik simulasi subpopulasi individu rentan terinfeksi, S, dipisahkan dengan grafik simulasi subpopulasi individu terinfeksi, I, dan individu sembuh, R, karena selisih jumlah individu yang besar. Dua, hasil simulasi model SIR dengan software Python. Berdasarkan gambar 1 dan gambar 2, hasil simulasi model SIR menunjukkan bahwa jumlah individu rentan, S, tetap sangat besar, yaitu sekitar 3,24 tanda kali 107 dengan penurunan yang sangat kecil sepanjang periode simulasi. Jumlah individu terinfeksi, I,
berada pada kisaran 759 sampai 796 dan tidak mengalami peningkatan signifikan, melainkan cenderung stabil dan sedikit menurun.